Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Kali ini memasuki pembahasan baru, yaitu mengenai adab khatmil Quran dan apa yang berhubungan dengannya. Segala sesuatu membutuhkan adab untuk menjadikannya sempurna dan indah. Tanpa adab, walaupun itu terlaksana, akan tetapi tidak akan pernah nampak indah dan sempurna. Karena itu kita membutuhkan adab lebih banyak daripada ilmu. Membutuhkan adab lebih besar daripada ilmu. Karena ilmu, kalau untuk melaksanakan ibadah saja hanya cukup yang wajib kita ketahui, selesai. Tapi adab enggak. Karena itu mempelajari adab butuh waktu yang lama untuk dapat terhiasi diri kita, kehidupan kita dengan adab. Dan itu sangat penting. Karena itu di dalam Al-Quran, adab membaca itu juga penting. Dalam sholat, adabnya sholat itu penting. Dalam bertamu, adabnya bertamu penting. Dalam makan, adabnya makan penting. Dan yang lain sebagainya. Nah, kali ini membahas tentang adab khatmil Quran. Ada beberapa yang dibahas di dalamnya. Di antaranya yang pertama, waktu hataman. Kapan? Kapan waktu hataman yang pas, yang bagus, yang indah untuk dilakukan, dilaksanakannya? Tapi di sini ada perbedaan. Yang pertama, ada orang membaca Al-Quran sendiri, individual. Ada orang membaca Al-Quran bareng-bareng, seperti hizib. Nah, kalau bahasa Indonesianya darusan. Lah, ini keadaannya tentunya nggak sama. Yang membaca Al-Quran sendirian, bagaimana dia menghatamkannya. Yang membaca bareng-bareng, bagaimana ia menghatamkannya. Kalau orangnya membaca Al-Quran sendiri, kemudian dia menghatamkan bacaannya, itu paling afdolnya dilaksanakan khotemnya di dalam sholat. Kita membaca Al-Quran ayat demi ayat atau lembar demi lembar, juz demi juz, kemudian sampai pada akhirnya, ini sendirian ya, kita baca sendiri. Maka pada akhirnya khotemnya itu taruh di dalam sholat. Itu paling afdol. Nah, ditaruh di dalam sholat. Sholat apa? Kita menghatamkan Al-Quran itu dalam sholat apa yang paling afdol? Pertama, afdolnya dilakukan di dalam sholat. Yang kedua, sholat apa? Nah, di situ ada ulama yang mengatakan sholat sunnah fajar, rakaatail fajri, ya, atau sholat sunnah maghrib, sholat sunnatul maghrib, ya, ba'datul maghrib. Jadi antara 2 rakaat qabl fajar atau sunnatul fajar, atau 2 rakaat atau dalam salat ba'datul maghrib atau awabin. Nah, itu afdalnya. Tapi yang lebih afdal mana dari keduanya? Yang lebih afdal sunatul fajr. Nah, yang lebih afdal sunatul fajr. Kemudian bagi dia juga harus disunahkan, bagi dia juga disunahkan untuk memiliki hataman di waktu malam pula.
Jadi kapan dia punya hataman di waktu pagi, kapan dia punya hataman di waktu malam. Enggak selalu pagi tok. Nah, kapan juga dia disunahkan untuk memiliki hataman di waktu malam. Jadi ada waktu-waktunya ini dilakukan di situ Al-Qur'an. Pagi ada, malam ada. Hataman pagi ada, hataman malam ada. Itu disunahkan. Yustahab an yakhtima khatmatan fi awalin nahar fi daurin wa yakhtim khatmatan ukhra fi awalin nahar fi daurin akhar. Jadi putaran pertama atau putaran yang lain dia menghatamkan Al-Qur'an di waktu pagi, putaran yang kedua di waktu malam. Atau misalnya dia membaca Al-Qur'an di waktu pagi berbeda dengan Al-Qur'an yang dibaca di waktu malam, sehingga dia punya bacaan di waktu pagi dan dihatamkannya, atau dan punya bacaan di waktu malam dan hatamkannya. Nah, itu. Jelas, itu kalau sendiri. Jadi ketika dia membaca Al-Qur'an sendirian, dianjurkan untuk dihatamkannya di dalam salat, yaitu salat sunnatul fajr atau salat ba'diyatul maghrib atau awabin. Nah, tapi disunahkan pula ia memiliki waktu hataman di waktu pagi, juga waktu hataman di waktu malam. Entah itu bulan ini pagi, bulan ini malam, atau bacaan paginya berbeda dengan bacaan malamnya. Pagi membaca surat Al-Baqarah, malamnya juga mengulangi surat Al-Baqarah. Besok membaca surat ini terus, atau lembaran 1 dan 2, malamnya juga lembaran 1 dan 2. Berarti punya hataman pagi, punya hataman malam, punya bacaan pagi, punya bacaan malam. Kemudian kalau sekarang bacanya hizib, darusan. Wal jama'atul ladzina yaktimuna mustami'in. Ya. Kalau membacanya itu bareng, darusan hizib. Ya. Fa yustahab an yakuna khatmuhu fi awalin nahar au fi awalil lail. Disunahkan hatamannya itu di awal nahar, awal siang, ya, yaitu pagi sebelum setelah subuh atau setelah subuh ya, atau di awal malam ba'dal maghrib. Ya. Jadi antara awal nahar yaitu pagi setelah subuh, atau awal lail pertama malam yaitu maghrib. Wa awalun nahar afdalu inda ba'dil ulama, pertama siang yaitu pertama pagi setelah subuh itu afdal menurut sebagian para ulama, ya, seperti yang dipakai di tarim pada umumnya. Yang dipakai di tarim pada umumnya, mereka menghatamkan hari Kamis, tapi mereka menggunakan waktu paginya yang lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, kenapa kok waktu paginya? Karena menggunakan hadisnya Rasulullah, burika ummati fi bukuriha, atau buri kali ummati fi bukuriha, umatku itu diberkahi pada waktu paginya. Dengan itu Nabi menganjurkan untuk kita tidak tidur setelah subuh, karena itu adalah waktu Allah mengguyurkan barokah untuk umatnya Nabi Muhammad. Nah, karena itu sebagian ulama mengatakan hataman kalau pembacanya itu hizib darusan, afdolnya dilakukan di awal nahar, yaitu setelah salat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Nah, itu waktu hataman. Masalah yang kedua, disunahkan puasa di hari hataman. Hataman dikei pangan mangan. Mangan iso seneng lek hataman. Hah? Ini sing ahli hataman ndak ono. Mangan iso seneng hataman, kenapa? Mangan. Dateng belum baca wis kei panganan. Kopi, teh. Nanti baru baca 1 juz. Bas. Hah? Enak. Ndak ngurangi jatah di rumah, malah nambah, mulai ini kok bontot. Disunahkan puasa. Disunahkan puasa. Ini hataman mangan gitu ya. Hataman malah mangan. Disunahkan di hari hataman puasa. Tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya melakukan ini. Apalagi kalau di tarim itu untuk puasa sunnah memiliki adat, memiliki adat. Nah, kebanyakan daripada mereka kalau waktunya mencari ilmu itu bukan waktunya untuk puasa,
waktu untuk mencari ilmu bukan waktunya untuk puasa. Bahkan ibadah-ibadah sunnah itu mereka banyak tinggalkan bukan karena benci, untuk mengisi waktunya seluruhnya dengan ilmu. Jadi ilmu. Sampai pada waktunya di usia 40 tahunan ke atas baru mereka ilmu tinggal menjalankan, ibadahnya ditingkatkan. Jadi ilmu terus jalan, nambah ibadah seperti puasa sunnah, tasbih dan yang lain sebagainya. Sehingga pernah hari Senin kan sunnah puasa Senin Kemis. Senin ada yang puasa. Ketika datang ke salah satu habaib di Tarim, ini sudah tinggal beberapa menit maghrib. Nah, kebiasaan dari zaman itu ya, wallahu alam kalau sekarang. Jadi kebiasaan di hari Senin itu beberapa kamar itu dari setelah makan siang berangkat ke masjidnya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakron. Di situ dares belajar. Belajar dengan Habib Abdullah bin Syahab, membaca kitab Safinatun Najah atau Risalatul Jami'ah sampai asar. Nah, waktunya sekitar jam 2-an lah. Jam 2 dimulai sampai asar. Setelah itu sholat asar. Setelah sholat asar biasanya 3 kamar ini atau 2-3 kamar ini berangkat ke Masjidil Aidrus, membaca wirid di situ. Setelah itu berangkat ke Masjidil Abror. Berangkat ke Masjidil Abror, jadi sudah ibaratnya sudah menjelang maghrib lah. Berangkat ke Masjidil Abror. Di Masjidil Abror itu masuk di zawiyah namanya. Ada masjid, depan sedampingnya masjid ada zawiyah. Saat itu yang memegang Habib Mastur, namanya Habib Muhammad. Habib Muhammad tapi julukannya Habib Mastur. Akhirnya tabarukan membaca kitab. Waktu itu yang dibaca kitab Nasihuddiniyah, tabarukan. Lah disediakan, kalau di sini mungkin seperti biskuit kecil-kecil. Kalau di sana namanya Abu Walad, biskuit kecil-kecil. Sudah sediakan, diputer biskuit itu. Setelah diputer sambil ada yang baca, Habib Mastur tengah-tengah itu memainkan tangan, kul suruh makan. Ada salah satu anak diperhatikan nggak makan. Kalau kita kan nggak perhatian, pokoknya kul wis mari. Ini perhatian, kabeh mangan ini kok nggak mangan. Tanya, diberhentikan, tanya, kanak mata kul, kenapa kamu nggak makan? Jawab, shaim ya Habib, puasa. Ngamuk, kamu ini bukan waktunya puasa, waktunya waktunya ilmu, bukan waktunya puasa. Karena terkadang kesunahan puasa itu ditiadakan karena apa? Khawatir lemah. Seperti apa? Arafah, puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah untuk siapa? Untuk selain orang yang haji. Orang yang haji tidak termasuk disunahkan. Ada sunnah pilihan-pilihan gitu. Tidak ada sebetulnya. Tapi kenapa kok tidak dianjurkan bagi orang yang haji ketika di Arafah itu puasa? Agar mereka memiliki kekuatan semangat memohon kepada Allah. Karena saat itu perlu mereka tenaga untuk terus memohon kepada Allah. Apalagi disunahkan langsung terik matahari. Puasa akhirnya lemes kan. Lemes, kena srengenge, lemes. Akhirnya mereka berteduh. Padahal dianjurkan langsung. Nah, karena itu tidak dianjurkan bagi mereka untuk puasa di hari Arafah. Sama halnya talibul ilm, orang yang masih mencari ilmu, tidak dianjurkan puasa sunnah. Untuk orang tarim ya, kebiasaan mereka, adat mereka. Kenapa? Mereka itu begitu semangatnya dengan ilmu sehingga kesunahan yang lain itu ditunda nanti. Ada waktunya. Apa? Nanti kalau sudah arba'in 40 tahun. Kalau belum, bahkan ada salah satu guru ya, Syekh Salim bin Ahmad Al-Khatib. Beliau bercerita ketika kami ini belajar, masih belajar, tahap belajar, itu makan, ndak duduknya itu nyepakno, ndak, makan itu sambil dodok, karena untuk hanya seperti nyicipi, bahasa kita seperti nyicipi, untuk mereka sudah makan itu. Kalau kita kan
ke susu itu kan ini tuh kita anggap itu nyicipi walaupun beberapa suap. Kalau mereka enggak, itu dianggap makan, hanya beberapa suap ditinggal langsung. Walaupun sholat itu habis salam, astagfirullah, sampai subhanallah, doa ditinggal, pegang kitab lagi. Waktu talibul ilm itu yang dianjurkan. Nah, itu yang dianjurkan. Sama halnya ini, disunahkan puasa hari Kamis. Bagi siapa? Ya bagi yang sudah free, yang sudah 40 tahun, ya 50 tahun, 60 tahun dan yang lain sebagainya. Illa an yusadifa yawman nahasyar'u an siyami, kecuali bertepatan hari puasanya tadi itu hari yang dilarang oleh syariat berpuasa. Ya, seperti ayam tasyrik atau yaumul id dan yang lain sebagainya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud dengan isnadnya yang sahih bahwa Talha bin Musarrif wa Hubaib bin Abi Thabit wal Musayyab bin Rafi' at-tabi'iyyin al-Kufiyyin, para tabi'in, mereka semuanya para tabi'in dan dari Kufah, radhiyallahu anhum ajma'in, mereka kanu yusbihuna fil yaumil ladzi yaktimuna fil Qur'an siyaman. Ketika di hari hataman mereka semuanya itu puasa. Nah, mereka itu semuanya puasa. Dikatakan oleh Imam Ibnu Allan dalam kitabnya Futuhatur Rabbaniyah, apa hikmahnya ketika hataman mereka itu berpuasa? Syukur nikmat tayassara dzalik. Jadi mensyukuri kenikmatan dimudahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran sampai dengan hatam. Ya, jadi puasanya untuk syukur. Nah, berarti kita makannya untuk syukur. Jangan makan untuk sarapan, makannya untuk syukur. Nah, mereka puasa mensyukuri kenikmatan dimudahkan oleh Allah untuk menghatamkan. Wa tawassul ila ti'dad asbab ijabati doa, dan untuk memudahkan atau persiapan kemudahan diijabahnya doa. Nah, kita kan makanya setelah mereka puasa. Nah, mereka puasa, gunanya saat puasa itu kan termasuk waktu yang diijabahi doa. Nah, sehingga mereka persiapkan puasa untuk apa? Agar ketika khatmul Quran membaca doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan kenapa mereka berpuasa. Ini dua masalah. Ada lagi beberapa masalah di dalam adab khatmul Quran dan yang berhubungan dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus mengulang-ulang Al-Qur'an, dan mudah-mudahan dengan pengulangan Al-Qur'an yang kita baca dalam keseharian kita menjadikan kita memahami apa yang ada di dalamnya sehingga kita bisa menjalankan sesuai apa yang diajarkan di dalamnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.